السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله، الشيخ بالصري شنسوري، والشيخ عبد العزيز مشهوري، والشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سول، ورؤية الرسول، وشفاعة الرسول، ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد, kita telah sampai pada soal jawab nomor 43. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Mad dalilu ala jawazi ziyarati qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lirrijali wan nisa. Sebutkan dalil dibolehkannya ziarah ke makam Rasulullah bagi laki-laki dan perempuan. Tusannu ziyaratu qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil ijma'. Disunnahkan berziarah ke makam Nabi dengan ijma', kesepakatan para ulama. Naqala dzalika al-Qadhi Iyad. Sebagaimana dikutip ijma' itu oleh al-Qadhi Iyad. Kalau di Arabnya hanya begitu ya, kalau di bahasa Indonesianya dan An-Nawawi. Ya benar. Tidak salah karena An-Nawawi juga mengutip ijma' mengenai kebolehan bahkan kesunahan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menzalimi diri mereka atau berbuat maksiat kepada Allah kemudian datang kepadamu wahai Muhammad
lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 64. Al-Hadis, ya kita baca dulu. Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Rawahu Ad-Darqutni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Rawahu Ad-Darqutni wa qawwahu al-Hafidz As-Subki. Barang siapa berziarah ke makamku, maka pasti ia akan memperoleh syafaatku. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan dinilai kuat oleh Al-Hafidz As-Subki. Wa amma hadithul Bukhari fi sahih, la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajida. Al-haditha, fama'nahu man arada as-safara li ajli as-salati fi masjidin ينبغي أن يسافر لهذه المساجد الثلاثة لأن الصلاة فيها تتضاعف ويحمل هذا على الندب لا على الوجوب فالحديث مخصوص بالسفر لأجل الصلاة وليس فيه أنه لا تجوز زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. Sedangkan hadis la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, maksudnya adalah barang siapa berkeinginan melakukan perjalanan untuk tujuan sholat di suatu masjid, hendaklah ia pergi ke 3 masjid. Masjid Al-Masjidul Haram, Al-Masjidul Nabawi, dan Al-Masjidul Aqsa. Karena sholat di 3 masjid tersebut, pahalanya dilipat gandakan. Anjuran tersebut diartikan sebagai sunnah hukumnya, bukan wajib. Jadi hadis tersebut khusus menerangkan tentang melakukan perjalanan untuk tujuan sholat. Di dalamnya tidak ada keterangan bahwa tidak boleh berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, hadirat, para peserta kajian yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas tentang kebolehan, bahkan kesunahan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik bagi orang yang berada di dekat makam Rasulullah, seperti para penduduk Madinah, tidak perlu melakukan safar, perjalanan jauh untuk menempuh jalan menuju ke Al-Madinatul Munawwarah, maupun bagi orang yang tinggal di luar kota Madinah, yang untuk sampai ke makam Rasulullah, mereka membutuhkan safar, perjalanan jauh. Ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan. Bahkan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disunnahkan dan merupakan salah satu bentuk ketaatan yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan percaya kepada Ibnu Taimiyah dan para pengikut Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa haram. Mereka mengatakan haram melakukan perjalanan dengan tujuan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun ulama yang menyatakan seperti itu kecuali Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Bahkan sudah terjadi ijma' di kalangan para ulama. Dikutip oleh Al-Hafidz An-Nawawi dan juga oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad bahwa para ulama sepakat, para ulama berijma', bersepakat dibolehkannya ziarah, bahkan disunnahkannya ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan di dalam kitab Asy-Syifa fi ta'rifi huquqil Mustafa, beliau mengatakan wa ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam sunnatun bainal muslimina
mujma'un 'alaiha wa fadilatun muraghabun fiha. Ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah di antara umat Islam dan juga hal itu telah disepakati oleh para ulama. Wa fadilatun muraghabun fiha. Dan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keutamaan yang dianjurkan bagi kita semuanya untuk melakukannya. Al-Hafidh An-Nawawi, Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi, beliau mengatakan apa? Di dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Beliau mengatakan, "Idzan sarafal hujjaj wal mu'tamiruna min Makkah falyatawajjahu ila madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liziyarati turbatihi fa innaha min ahammil qurbat wa anjahil masa'i wa anjahil masa'i." Beliau mengatakan apabila para jamaah haji dan umrah selesai di dalam melakukan rangkaian ibadah haji dan umrah dari Makkah, mereka hendaknya menuju ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Apa kata Al-Imam An-Nawawi? Fa innaha min ahammil qurubat. Karena sesungguhnya ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk hal yang paling penting, termasuk hal yang paling penting di dalam upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni di dalam kitab Daf'u Syubahi Man Syabbaha wa Tamarrad. Beliau juga mengutip banyak sekali apa yang dikatakan oleh a'immah al-madzahibil arba'ah. Para imam, para ulama dari empat mazhab. Al-Hafidh Taqiyuddin As-Subki, yang hidup satu zaman dengan Ibnu Taimiyah. Beliau adalah seorang ulama yang menurut sebagian ulama, beliau adalah seorang ulama yang sudah mencapai derajat mujtahid mutlak. Beliau hidup satu zaman dengan Ibnu Taimiyah dan banyak sekali membantah kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan di dalam kitab Syifa'us Saqam fi ziyarati khairil anam, fima warada fi safari ila ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam sharihan wa bayanu anna dhalika lam yazal qadiman wa hadithan. Rawa dhalika anhu min as-sahabati Bilal ibnu Abi Rabah radhiyallahu anhu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سافر من الشام إلى المدينة المنورة لزيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم. روينا ذلك بإسناد جيد إليه وهو نص في الباب. Al-Hafidh Al-Imam Al-Mujtahid Taqiyuddin As-Subki, beliau mengatakan bahwa di antara dalil yang dapat kita pedomani untuk menyatakan kebolehan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang dilakukan oleh Bilal ibnu Abi Rabah, salah satu muadzin Rasulullah, juru azan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ketika berada di Syam, beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika terbangun, beliau tidak menunggu waktu subuh, beliau sambil menangis dan menahan kerinduan yang mendalam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu memacu binatang tunggangannya secara kencang menuju ke Al-Madinatul Munawwarah. Sesampainya di Madinah, beliau langsung ziarah menuju ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membolak-balikkan wajah beliau di atas tanah mulia makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menjadi dalil. Ini kata Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, sanadnya jayyid. Sanadnya jayyid. Jadi kalau misalkan kalau seandainya
apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah itu benar, ya, maka tidak mungkin seorang sahabat, salah satu sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipercaya oleh baginda Rasulullah sebagai juru adzannya, Bilal ibnu Abi Rabah, melakukan safar, melakukan ziarah dari tempat yang jauh dari Syam menuju ke Madinah. Tujuan beliau semata-mata hanyalah ingin ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Taimiyah mengatakan kalau ada seseorang yang tinggal di luar Madinah, ingin pergi ke Madinah, maka tidak boleh kepergiannya itu, perjalanannya itu diniatkan untuk melakukan ziarah ke makam Rasulullah. Harus diniatkan untuk melakukan sholat di Masjid Nabawi. Ini tidak ada seorang pun yang mengatakan seperti itu kecuali Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Kemudian ada sebuah hadis yang biasanya dijadikan dalil atau dalih oleh orang-orang yang mengharamkan perjalanan dengan niat ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah apa? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala taj'alu qabri 'idan, wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian menjadikan makamku ini sebagai 'id, sebagai 'id." Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud hadis ini, ya ini masih di dalam kitab Syifa'us Saqam, ya, dijelaskan oleh Al-Hafidh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki dan juga para ulama yang lain. Hadis ini memiliki kemungkinan beberapa arti. Memiliki kemungkinan beberapa arti. Yang pertama, la taj'alu wa la taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku ini sebagai, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, ya, sebagai perayaan. Jadi dipahami secara salah oleh para pengikut Ibnu Taimiyah dan juga oleh Ibnu Taimiyah bahwa berdasarkan hadis ini kita tidak boleh berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh menempuh perjalanan jauh dengan tujuan ziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini memiliki 3 kemungkinan arti. Yang pertama adalah yahtamil an yakuna al-muradu bihi al-hatha ala kathrati ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa an la yuhmala hatta la yuzara illa fi ba'dil awqati kal-'id alladhi la ya'ti fil 'ami illa marratain. Jadi begini yang dipahami oleh para ulama. Hadis itu tidak ada makna pelarangan di dalamnya. Ya, hadis itu tidak ada makna pelarangan untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru kemungkinan arti yang pertama adalah hadis itu menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya makam Rasulullah itu tidak terabaikan dan tidak dikunjungi kecuali pada sebagian waktu, seperti perayaan hari raya yang tidak dilakukan kecuali 1 tahun 2 kali. Ya, justru sebaliknya. Yang dipahami oleh para ulama justru sebaliknya. Hadis itu menganjurkan kepada kita untuk tidak menjadikan makam Rasulullah, untuk tidak berziarah ke makam Rasulullah itu hanya pada sebagian waktu. Ya, seperti kalau kita merayakan hari raya yang kita lakukan dalam 1 tahun itu hanya 2 kali. Justru hadis ini menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yahtamilu an yakuna al-muradu la tattakhidhu lahu waqtan makhsusan la takunu ziyaratu illa fih. Ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam laisa laha yaumun bi'ainihi bal ayyu yaumin kan. Kemungkinan arti yang kedua,
janganlah kalian menjadikan ziarah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki waktu yang khusus. Ya, janganlah kalian menjadikan ziarah ke makam Rasulullah itu memiliki waktu yang khusus. Artinya apa? Lakukanlah ziarah ke makam Rasulullah di waktu kapanpun. Ya, jangan hanya di waktu-waktu khusus seperti perayaan hari raya yang setahun hanya dua kali. ويحتمل أن يراد أن لا يجعل كالعيد في العكوف عليه وإظهار الزينة والاستماع وغير ذلك مما يعمل في الأعياد ولا يؤتى إلا للزيارة والسلام والدعاء ثم ينصرف عنه atau ينصرف عنه والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم. Kemungkinan arti yang ketiga, janganlah makam Rasulullah itu dijadikan seperti perayaan hari raya. Ya, dalam hal apa? Dalam hal izharuz zina, dalam hal kalau hari raya kita memakai perhiasan, memakai baju, berkumpul bersama dan lain sebagainya seperti makan-makan dan hal-hal lain yang biasa kita lakukan pada perayaan hari raya, tetapi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hendaknya didatangi untuk tujuan ziarah dan salam serta berdoa. Lalu setelah itu kita berlalu dari makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemungkinan arti yang ketiga ini, janganlah kalian menjadikan makam Rasulullah itu sebagai sesuatu yang seperti kita merayakan hari raya di dalam hal kita kumpul-kumpul di situ, kemudian kita memakai perhiasan di situ, kemudian melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan pada hari raya, tetapi makam Rasulullah itu datangilah untuk tujuan melakukan ziarah, lalu berdoa di situ, menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah, lalu pergilah kalian ya dari makam Rasulullah. Jangan berkumpul seperti berkumpulnya orang ketika menyambut hari raya, memakai perhiasan, makan-makan dan lain sebagainya. Ini yang dipahami. Tiga kemungkinan arti inilah yang disampaikan oleh Al-Hafidh Taqiyuddin As-Subki. Kemudian di antara dalil, kita kembali ke buku kecil ini ya. Di antara dalil dibolehkannya, bahkan disunnahkannya ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah ayat Al-Quran. Ayat 64 dari Suratun Nisa. Allah Ta'ala berfirman, walau annahum izzalamu anfusahum. Jikalau mereka ketika menzalimi diri mereka dengan melakukan dosa, dengan melakukan kemaksiatan, dengan melakukan kemusyrikan, dengan melakukan kekufuran, ja'uka, lalu mereka mendatangi engkau wahai Muhammad, mendatangi engkau baik ketika engkau masih hidup maupun setelah engkau meninggal dunia, fastaghfirullah, lalu mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul. Tentu kalau mereka melakukan kemusyrikan, minta ampunnya adalah dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini maknanya. Lalu kalau mereka mau, setelah itu kemudian memperbanyak istighfar. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Lawajadullaha tawwabar rahima, tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ayat ini dipahami oleh para ulama mengenai kebolehan ziarah, bahkan kesunnahan ziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata ja'uka, mendatangi engkau, ini berlaku umum. Di dalam ayat ini tidak ada taksis. Di dalam ayat ini tidak ada pengkhususan bahwa yang dimaksud ja'uka, mendatangi engkau, mereka, orang-orang yang berbuat zalim kepada diri mereka dengan banyak melakukan dosa. Ketika mereka ja'uka, mendatangi engkau. Tidak ada keterangan di dalam ayat ini dan juga di dalam kitab-kitab tafsir
yang dimaksud hanya berlaku ketika Rasulullah masih hidup. Itu artinya apa? Ja'uka, mendatangi engkau. Mereka, orang-orang yang berbuat maksiat. Mendatangi engkau, wahai Muhammad, ini berlaku umum, baik ketika beliau masih hidup, maupun setelah beliau meninggal dunia. Setelah beliau meninggal dunia, mendatangi engkau, wahai Muhammad, kata Allah ini yang dimaksud adalah apa? Berziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama, ya diantaranya adalah Mbah Hashim Asy'ari di dalam kitab Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Beliau sangat tegas dan sangat keras bahkan di dalam membantah, mengkantor apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, beliau menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang pembawa bid'ah. Kita tidak boleh mengikuti pendapatnya yang mengharamkan perjalanan dari tempat yang jauh menuju ke Madinah dengan tujuan ziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama yang lain juga sama, ya, Ibnu Hajar, Al-Haytami, An-Nawawi, dan juga para ulama yang lain mengatakan wala yughtarra bi inkari Ibnu Taimiyah lisanni ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jangan terperdaya, kita jangan tertipu dengan pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap kesunnahan melakukan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu 'abdun adallahu Allah. Karena Ibnu Taimiyah adalah seorang hamba yang dijadikan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ulama katsirun wa atalu fi raddi alaihi. Wa wuqu'uhu fi haqqi Rasulillah laisa bi'ajab. Jadi penghinaan Ibnu Taimiyah terhadap Rasulullah ketika dia mengharamkan melakukan perjalanan dari tempat yang jauh menuju Madinah dengan tujuan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata para ulama, laisa bi'ajab, ini bukanlah sesuatu yang mengherankan. Kenapa? Fa innahu waqa'a fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna wal jahiduna 'uluwan kabira. Karena memang Ibnu Taimiyah sebelum dia melakukan penghinaan kepada baginda Rasulullah, dia juga sebelumnya telah melakukan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menisbatkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan penghinaan kepada Allah dengan menyatakan Allah duduk di atas arasy. Lalu ia mendudukkan baginda Rasulullah di sampingnya di atas arasy pada hari kiamat. Nah, ini tentu adalah salah satu bentuk penghinaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan Allah memiliki arah. Dia mengatakan Allah memiliki anggota-anggota badan. Ya, ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Jadi dengan demikian terjadi ijma'. Ya, terjadi apa? Ijma' di kalangan para ulama bahwa ziarah ke makam Rasulullah adalah salah satu bentuk ketaatan yang paling agung. Salah satu hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan disunnahkan hukumnya berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalil lain yang disebutkan oleh para ulama adalah hadis man zara qabri wajabat lahu syafaati. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah ke makamku, kata baginda Rasulullah, wajabat lahu syafaati, maka pasti dia akan memperoleh syafaatku di hari kiamat. Hadis ini dinilai sebagai hadis yang hasan oleh Az-Zahabi. Az-Zahabi adalah salah satu murid terkemuka dari Ibnu Taimiyah. Jadi murid dari tokoh yang mengharamkan ziarah ke makam, ke ziarah bepergian ke Madinah dengan tujuan ziarah ke makam Rasulullah. Salah satu murid dari tokoh itu, salah satu murid dari Ibnu Taimiyah, Az-Zahabi,
menilai bahwa hadis man zara qabri wajabat lahu syafaati, barang siapa yang berziarah ke makamku maka pasti dia akan mendapatkan syafaatku. Ini beliau menilai hadis ini sebagai hadis yang derajatnya hasan, ya. Para ulama mengatakan al-hasanu akhu as-sahih. Hadis yang hasan itu adalah saudara hadis sahih, artinya sama-sama bisa dijadikan dalil untuk menetapkan satu hukum. Kemudian dalil lain, ya, banyak sekali. Ada beberapa dalil yang dikemukakan oleh para ulama. Ya, di antaranya misalkan man hajja. Ini hanya menyebutkan beberapa. Man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Hadis riwayat Ad-Daraqutni. Orang yang berhaji lalu berziarah ke makamku setelah aku meninggal, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan ia telah mengunjungiku saat aku masih hidup. Ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Baihaqi, Ad-Daraqutni, dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Agung Isa alaihi salam, ketika beliau turun dari langit, salah satu tempat yang beliau datangi adalah makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahbitanna Isa bin Maryam hakaman muqsita wa la yaslukanna fajjan hajjan aw mu'tamira wa la ya'tiyanna qabri hatta yusallima alayya wa la aruddanna alaihi. Sungguh akan turun Isa ibnu Maryam sebagai hakim yang adil, dan sungguh ia akan menempuh jalan yang lebar dan jauh untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, dan sungguh ia akan mendatangi makamku untuk mengucapkan salam kepadaku, dan sungguh aku pasti akan menjawab salamnya. Jadi Nabi Isa ketika turun dari langit kedua menuju muka bumi ini, salah satu tempat yang beliau ziarahi, yang beliau kunjungi adalah makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Ya. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Malik Ad-Dar, yang merupakan khazinu Umar, bendahara Sayyidina Umar. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Malik Ad-Dar. Malik Ad-Dar mengatakan asaban nasa qahtun fi zamani Umar. فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون وقل له عليك الكيس الكيس. فأتى الرجل عمر فأخبره. Panceklik datang di masa Umar, maka seorang laki-laki mendatangi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah. Jadi yang mendatangi makam Rasulullah ini dijelaskan bahwa beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Bilal ibnul Harith al-Muzani. Bilal ibnul Harith al-Muzani, ya, bukan Bilal ibnu Abi Rabah, yang merupakan juru adzan Rasulullah, tetapi dua-duanya adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paceklik datang di masa Umar, maka seorang laki-laki mendatangi kuburan Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk umatmu, karena sungguh mereka betul-betul telah binasa. Ya, lama tidak turun hujan sehingga banyak binatang-binatang ternak itu yang kurus, ya, tidak bisa mengeluarkan susu lagi, atau susu yang dikeluarkan itu sedikit. Kemudian tanaman-tanaman sudah kering, sudah mulai kering, banyak orang kelaparan. Kemudian orang ini bermimpi, ya, Bilal ibnul Harith al-Muzani kemudian bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, lalu Rasulullah berkata kepadanya, sampaikan salamku kepada Umar dan beritahukan bahwa hujan akan turun untuk mereka, dan katakan kepadanya, bersungguh-sungguhlah di dalam melayani umat. Kemudian sahabat tersebut, yaitu Bilal ibnul Harith al-Muzani, datang kepada Umar
lalu memberitahukan mimpinya itu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kemudian apa? Menangis. Dan beliau mengatakan, sungguh aku akan berupaya untuk menyejahterakan umat kecuali hal-hal yang aku tidak mampu melakukannya. Dan masih banyak lagi dalil-dalil lain yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian ada satu hadis ya, yang biasa juga dijadikan dalih oleh Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Dan ini disebutkan di dalam buku kecil ini, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajidah. La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajidah. Tidaklah diperintahkan, tidaklah dianjurkan melakukan satu perjalanan illa ila thalathati masajidah, kecuali ke 3 masjid. Nah, ini dipahami oleh Ibnu Taimiyah dan juga dipahami oleh para pengikut Ibnu Taimiyah bahwa kita tidak boleh melakukan perjalanan ke Madinah dengan tujuan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali kalau kita menempuh perjalanan jauh menuju Madinah, niatnya adalah untuk melakukan sholat di Masjid Nabawi. Kalau seperti itu boleh berdasarkan hadis la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajidah. Tidaklah dianjurkan menempuh perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid. Nah, para ulama tidak ada yang memahami seperti apa yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah. Para ulama tidak ada yang memahami seperti apa yang dipahami oleh murid-murid dan para pengikut Ibnu Taimiyah terhadap hadis ini. Para ulama menjelaskan bahwa kita tidak ada fadilah berlebih. Tidak ada fadilah berlebih di dalam menempuh perjalanan jauh untuk menuju ke suatu masjid kecuali ke 3 masjid itu. Ya, kalau kita menempuh perjalanan jauh untuk melakukan sholat di suatu masjid, hal itu tidak dianjurkan kecuali apabila kita menempuh perjalanan jauh untuk menuju ke 3 masjid itu. Jadi hal ini adalah tentang apa? Fadilah sholat, ya, fadilah sholat di masjid manapun itu sama saja, kecuali di 3 masjid yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya, Al-Masjidul Haram karena sholat di dalamnya dilipat gandakan sebanyak 100.000 kali lipat. Al-Masjidun Nabawi di Madinah, sholat di dalamnya dilipat gandakan pahalanya sebanyak 1.000 kali lipat. Dan Al-Masjidul Aqsa, sholat di dalamnya pahalanya dilipat gandakan sebanyak 500 kali lipat. Sedangkan sholat di masjid-masjid yang lain, sholat di Masjid Istiqlal, sholat di Masjid Al-Akbar Surabaya, sholat di Masjid Agung Semarang, sholat di Masjid Agung Banten misalkan, sholat di Masjid Agung Banda Aceh, dan sholat di masjid-masjid yang lain, itu fadilahnya sama. Ya, tidak ada fadilah berlebih. Sholat di kampung saya dengan sholat di Masjid Istiqlal, itu pahalanya sama. Sholat di kampung saya dengan sholat di Masjid Malaysia, pahalanya sama. Makanya tidak ada nilai lebih. Ya, tidak ada nilai lebih di dalam melakukan perjalanan dengan niat sholat di suatu masjid, kecuali di 3 masjid yang disebutkan tadi. Jadi tidak ada para ulama yang memahami kemudian berdasarkan hadis ini, lalu perjalanan jauh menuju ke Madinah dengan niat untuk melakukan dengan tujuan untuk melakukan ziarah ke makam Rasulullah, itu kemudian dilarang dan diharamkan berdasarkan hadis ini. Tidak ada satupun ulama yang mengartikan seperti itu. Nah, hadis ini dijelaskan oleh hadis lain. Hadis ini maknanya dijelaskan oleh hadis yang lain.
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad, bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yanbaghi lil mati an tu'mala ila masjidin tubtagha fihi as-salatu ghairul masjidil harami wal masjidil aqsa wa masjidi hadza. Tidak selayaknya binatang tunggangan itu apa digunakan atau dinaiki. Tidak selayaknya binatang tunggangan itu dinaiki, ya, dipacu kecuali ke 3 masjid tubtagha fihi sholatu, yang dimaksudkan atau yang diniatkan untuk tujuan sholat di dalamnya. Ghairul masjidil haram, selain masjidil haram, wal masjidil aqsa, wa masjidi hadza. Ya, hadis ini hadirin sekalian menjelaskan makna dari hadis sebelumnya, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajidah. Jadi tidak ada fadilah berlebih, tidak ada fadilah, tidak ada keutamaan. Ya, apabila kita sholat dimanapun, tidak ada keutamaan menempuh perjalanan jauh untuk melakukan sholat di masjid manapun, kecuali di 3 masjid yang tadi sudah disebutkan. Karena sholat di masjid manapun itu pahalanya sama, kecuali di 3 masjid itu. Jadi tidak ada, sekali lagi, satupun ulama yang memahami seperti apa yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah dan juga oleh para pengikut Ibnu Taimiyah. Dari semua apa yang tadi sudah dipaparkan secara singkat, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa para ulama sepakat menyatakan menempuh perjalanan jauh dari luar kota Madinah menuju ke Madinah dengan tujuan berziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perjalanan yang dianjurkan, perjalanan yang disunnahkan. Ya, tidak seperti yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah dan tokoh-tokohnya yang menyatakan bahwa perjalanan tersebut adalah perjalanan maksiat dengan dalih la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajidah. Tidak dianjurkan, kata mereka, menempuh perjalanan jauh, ya, kecuali ke 3 masjid. Ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk, kita lihat. Ya, Ibnu Taimiyah itu, ini ada pertanyaan, Ustadz, apakah Ibnu Taimiyah itu Wahabi? Ibnu Taimiyah adalah salah satu tokoh yang sangat dikultuskan oleh orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi menyatakan bahwa kalau Ibnu Taimiyah sudah ngomong A, maka ini bagaikan nas yang tidak boleh ditinggalkan, yang tidak boleh diabaikan. Ya, Ibnu Taimiyah ini telah dibantah oleh banyak sekali para ulama, bahkan salah satu ulama terkemuka di kalangan mazhab Syafi'i, di kalangan para ulama mazhab Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yaitu Al-Imam Taqiyuddin Al-Husri di dalam kitab Daf'u Syubahi man syabbaha wa tamarrad wa nasaba dzalika ila al-Imam Ahmad. Beliau menyatakan bahwa fasara kufruhu mujma'an alaihi. Ya, tentu Ibnu Taimiyah ini adalah seorang yang menimbulkan, menuai pro dan kontra di kalangan umat Islam, di kalangan para ulama. Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni mengatakan apa? Fasara kufruhu mujma'an alaihi. Setelah beliau mengutip beberapa penyimpangan Ibnu Taimiyah, beberapa kesesatan Ibnu Taimiyah, beberapa kekufuran Ibnu Taimiyah, dan juga mengutip beberapa nama para ulama yang menghukumi kafir Ibnu Taimiyah. Sebab penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatannya yang banyak, beliau mengatakan apa? Fasara kufruhu mujma'an alaihi. Dan kekufuran Ibnu Taimiyah itu sudah mujma' alaihi, sudah disepakati oleh para ulama. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki
seorang ulama besar yang hidup satu zaman dengan Ibnu Taimiyah. Beliau mengarang beberapa kitab khusus untuk membantah Ibnu Taimiyah. Di antaranya adalah kitab Al-I'tibar bi Baqa'il Jannati wan Nar, yang beliau di dalam kitab itu membantah pernyataan-pernyataan dan pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa neraka itu tidak kekal. Dijelaskan di dalam kitab itu oleh Al-Hafidh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki bahwa neraka itu kekal, dan ini berdasarkan sekitar 60 ayat di dalam Al-Quran dan juga berdasarkan beberapa hadis Rasulullah dan juga berdasarkan ijma'. Al-Hafidh Al-Iraqi menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah telah menyalahi para ulama, ya, menyalahi ijma' para ulama dalam 60 permasalahan. Ya, 60 permasalahan. Dan beliau juga mengatakan ilmuhu akbaru min aqlihi. Wa kana ilmuhu akbara min aqlihi. Ilmunya Ibnu Taimiyah itu lebih besar dari kepalanya. Artinya apa? Dia banyak menghafal, ya. Dia bahkan seorang hafid. Dia bahkan seorang hafid, artinya orang yang menghafal banyak sekali hadis, dan dia juga adalah orang yang menghafal Quran, tetapi dia tidak memahami kandungan Al-Quran. Dia sering salah di dalam memahami hadis-hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para qadhi dari 4 madhab, para qadhi dari 4 madhab pada masa Ibnu Taimiyah sepakat untuk memenjarakan Ibnu Taimiyah karena penyimpangan-penyimpangannya. Kemudian para ulama setelah masa Ibnu Taimiyah, jadi Ibnu Taimiyah ini jangan dikatakan Wahabi, ya, karena jauh sebelum munculnya Wahabi Ibnu Taimiyah ini. Ya, justru Ibnu Taimiyah adalah tokoh yang dianut pemahaman-pemahaman menyimpangnya oleh orang-orang Wahabi pada masa sekarang. Para ulama setelah Ibnu Taimiyah mati juga banyak di antara mereka yang mengarang beberapa karya khusus di dalam membantah Ibnu Taimiyah, seperti salah satu karya guru kami, guru kita, Al-Hafidh Al-Muhaddits Syekh Abdullah Al-Harari. Beliau mengarang sebuah karya khusus di dalam membantah penyimpangan-penyimpangan Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau beri judul kitab beliau itu Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad Ibnu Taimiyah. Makalah-makalah atau makalah-makalah sunniyah, sunni, ya, di dalam membantah penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan Ibnu Taimiyah. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan membawa barokah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.